Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai squad fisika. Oke, kali ini kita bakalan membahas sedikit tentang fisika. Ya, kata orang kan fisika itu ribet, bla 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 dan semacamnya. Padahal kan fisika itu. Asik dan menyenangkan. Nah, kali ini kita akan membahas sedikit tentang sejarah fisika dan bagaimana pandangan-pandangan soal fisika. Nah, bersama saya Irfan Iswayudi sebagai host kita kali ini. Mari kita mulai acara kita. Welcome to Fisika 23. Kali ini kita ditemani oleh 4 orang teman kita. Yang pertama dari Fisika Klasik Jessica Ribe. Kemudian dari Fisika Modern Suranti Gustina. Oke, dari Perkembangan Islam ada Hesti Indriani. Terakhir dari kontribusi Jepang dan Cina ada Ade Irma Suryani. Oke, mereka adalah expert di bidangnya dan mari kita bakal mengisi otak kita yang akan membuat mind and blow. Mari saja kita mulai acara podcast kita pada kali ini di channel YouTube Fisika 23. Sepertinya lebih ke klasik dulu gak sih? Kapan dimulainya fisika klasik itu? Dan siapa sih tokoh yang mengawali fisika klasik itu? Nah, terkait kapan dimulainya fisika klasik, yaitu fisika klasik sudah dimulai sejak zaman kuno dengan Aristoteles sebagai salah satu tokoh penting yang menjadi dasar landasan dari fisika klasik ini. Aristoteles mengenalkan fisika sebagai bagian dari teori ilmu filsafat dan mengembangkan teori-teori yang berbasis pengamatan terhadap materi. Dalam pandangannya, fisika adalah abstraksi pertama dari 3 jenis abstraksi yang melampaui kemampuan akal untuk berpikir. Pengamatan membuat manusia mulai berpikir. Namun, fisika klasik juga dikembangkan oleh beberapa ilmuwan lainnya, seperti ada Archimedes yang mengawali penemuan tentang rumus fisika yang disebut prinsip Archimedes. Penemuannya berkaitan dengan massa, berat, dan tingkat kemurnian suatu benda. Lalu, Archimedes mengembangkan prinsip-prinsip dalam mekanika dan hidrostasis yang kemudian Newton menyatukan dan memperluas gagasan-gagasan tersebut menjadi teori komprehensif yang menjadi fondasi dari fisika klasik. Oke, squad. Tadi kita udah mendengar bagaimana fisika itu dimulai di para kalangan ilmuwan. Nah, kalau di Muslim, bagaimana sih era fisika itu? Siapa sih tokoh yang memperkenalkan fisika tersebut atau yang penting di fisika? Nah, teman-teman, kalau dari ilmuwan muslim tersendiri, tadi kan di fisika klasik udah dijelaskan, yang pertama itu ada dari Aristoteles. Nah, kalau kita bawa ke ilmuwan muslim, nah orang pertama yang menerjemahkan hasil-hasil yang ditetapkan oleh Aristoteles ini adalah Al-Kindi. Al-Kindi adalah seorang ilmuwan muslim yang menjadi penerjemah dari bahasa yang ditulis oleh Aristoteles ini. Nah, ilmuwan muslim yang pertama itu dia menerjemahkan, lalu setelah terjemahannya ini baru dikembangkan oleh ilmuwan yang lain. Seperti ada Al-Hazen, ada Ibnu Sina, ada Al-Khwarizmi. Nah, dari sebanyaknya ilmuwan ini, ilmuwan pertama yang melakukan fondasi perubahan dari kalangan muslim adalah Al-Kindi. Mungkin kalau dari ilmuwan muslim yang paling terkenalnya ya Al-Kindi, ada Al-Hazen. Nah, apakah teman-teman tahu kalau Al-Hazen ini namanya sangat populer di kalangan orang yang ada di Eropa atau Barat, sampai Al-Hazen ini namanya itu tercatat di bulan dan di asteroid. Nah, mungkin sebenarnya kalau dari kalangan Muslim sendiri itu sangat banyak, namun diawali oleh Gini, kan ilmuwan Islam itu cukup berpengaruh, tapi kok kurang terkenal ya? Kenapa tuh? Nah, itu alasannya sebenarnya semua ilmu yang ada di Eropa maupun di Barat itu berasal dari ilmuwan Muslim ini. Namun ada peristiwa pada saat runtuhnya Kekaisaran Yunani. Jadi mereka itu merampas gedung perpustakaan Islam.
Jadi kalau orang ada perperangan, mereka tuh ngejarnya perpustakaan. Nah, di perpustakaan ini ada yang mereka bakar, ada yang mereka ceburkan ke sungai. Bahkan dari kisahnya nih teman-teman, sungai yang tempat mereka ceburkan buku-buku karya Imam Muslim ini, airnya itu sampai berubah menjadi hitam. Kenapa Wow, bisa menjadi hitam? Itu karena orang terdahulu kan menggunakan tinta. tinta dalam menulisnya. Nah, Hmm. nah jadi karena dari karya-karya ilmuwan muslim ini banyak yang diceburkan, jadi banyak yang hilang, ada yang dicuri, lalu mereka tulis lagi dengan bahasa mereka. Karena keruntuhan Islam makanya kayak perpustakaan besar Islam tuh kayak hilang gitu kan, dan nama-nama tokoh ilmuwan tuh kayak ditelan zaman aja gitu lagi kan. Ya, benar sekali. Mungkin itulah penyebab dasar awal bagaimana Imam Muslim ini tidak terlalu terkenal. Di samping itu mungkin faktor lainnya eh, orang dari Barat itu sangat mementingkan pendidikan, berbeda dengan Iya, iya. orang yang Islam yang tidak terlalu berpatokan pada pendidikan ini dan lebih berfokus kepada agama. Mungkin sekian dari kenapa alasan dari ilmuwan Muslim ini tidak begitu terkenal. Kalau menurut Hesti nih, satu tokoh Islam yang patut kita contoh atau pelajari siapa nih? Mungkin kalau dari saya sebagai perwakilan dari iman muslim, salah satu contoh yang patut kita tiru adalah dari Al-Hazen. Kenapa tuh? Nah, Al-Hazen salah satu pelopor dari ilmu optik, yang mana contohnya kita menggunakan kacamata. Iya. Nah, itu adalah pelopornya dari Al-Hazen. Hmm. Al-Hazen ini eh, seperti yang saya ceritakan tadi, namanya itu sampai tertulis di bulan, di asteroid. Eh, di bulan itu ada salah satu kawah di bulan itu dinamai dengan Al-Hazen, Widih. asteroid namanya Al-Hazen, dan salah Wow. satu markas ilmu pendidikan itu dinamai Al-Hazen juga. Di samping itu, apakah teman-teman tahu ternyata Al-Hazen ini pas masa kecilnya itu sering berteman dengan orang-orang yang mementingkan pendidikan. Wih, keren juga ya. Jadi kayak lingkungan itu merubah pola pikir. Gitu kan? Ya, benar sekali. Karena dia sering berteman dengan orang yang mementingkan pendidikan, dia juga berkontribusi akhirnya pada bidang pendidikan tersebut. Dari klasik ada juga nggak tokoh ilmuwan yang mempengaruhi perkembangan fisika di era klasik? Ada nggak tuh, Jess? Ada loh juga, kan tadi udah ada Aristoteles itu Iya, yang terus? mengembangkan ilmu filsafat menjadi teori tentang materi. Iya. Aristoteles ini juga menyebutkan bahwa kecepatan benda jatuh sama dengan berat benda tersebut. Di mana semakin berat sebuah benda ini, maka semakin cepat dia jatuh, yang kemudian disanggah atau dibantah oleh Galileo juga Newton. Nah, Galileo dan Newton ini juga salah satu dari tokoh terkenal dari fisika klasik ini. Galileo yaitu juga yang membuat teleskop Wow, teleskop. teleskop yang dia mengamati bulan, sehingga dia disebut juga sebagai penemu bulan. Dia melihat dari teleskopnya, yaitu bulan ini ada kawah, ada gunung, dan juga ada lembah. Berdasarkan eksperimennya, Galileo ini juga mengatakan bahwa bumi itu berputar dan tidak tetap. Dia mendukung tentang teori heliosentris yang Iya, iya. mengatakan bumi berputar mengelilingi matahari, yang menentang Hmm. geosentris ya, yang menyebutkan bumi adalah pusat alam semesta, yang kemudian dia ditahan dalam tahanan rumah. Selain merumuskan hukum Geora, Newton juga merumuskan yaitu dari teori gravitasi universal yang mengatakan Hmm. tentang di mana gaya tarik-menarik antara dua massa. Jadi itu loh tokoh-tokoh yang terkenal. Sebenarnya masih banyak sih tokoh dari Hmm. ilmuwan fisika klasik ini yang sangat terkenal. Tapi kalau bahas sejarah mungkin nggak akan pas ya buat di Iya, buat waktu pembahasan kita kali hari ini. ini. Heeh. Sebelum kita ke modern nih ya. Nah, bagaimana tuh peralihan dari fisika klasik ke modern? Apa sih tandanya atau hal yang mempengaruhi hal tersebut? Nah, iya, fisika klasik tidak berkembang selamanya ya. Ya, Dan itu. juga beralih ke fisika modern. Mm-mm. Eh, peralihan ini tidak terjadi langsung beralih gitu aja. Mm. Juga terjadi tahap-tahapnya. Yang pertama yaitu ketidakmampuan lagi fisika klasik menjelaskan tentang fenomena tertentu. Seperti pada awal abad ke-20. Beberapa fenomena alam seperti fotolistrik, garis spektrum atom tidak dapat dijelaskan lagi oleh fisika klasik. Hmm. Yang kemudian hal ini memicu keraguan terhadap teori-teori fisika klasik yang telah mapan gitu.
Yang kedua yaitu karena munculnya teori-teori baru. Para ilmuwan gitu mulai mengembangkan teori-teori baru untuk mengatasi keterbatasan dari Dari fisika fisika klasik klasik. tadi Ah. yang tidak dapat dijelaskan itu. Yang ketiga ada penemuan teknologi baru. Nah, Iya, tadi iya. kan teori-teori baru. Mm-mm. Juga karena peralihan ini adanya karena penemuan baru, perkembangan teknologi baru yaitu seperti tabung sinar katode dan spektrometer Iya, iya. memungkinkan para ilmuwan untuk melakukan eksperimen yang lebih presisi gitu dan mengamati fenomena yang sebelumnya tidak terdeteksi pada zaman fisika klasik. Juga karena pergeseran paradigma. Namanya juga kehidupan ya, Iya, pasti terjadi berubah pergerasan kan. gitu. Pergeseran paradigma, peralihan ke fisika modern dengan cara pandangan manusia terhadap fisika alam. Pada fisika klasik menekankan pada determinisme dan kausalitas, sedangkan pada fisika modern mengakui adanya probabilitas dan ketidakpastian pada tingkat fundamental. Jadi gitu peralihan dari fisika klasik ke modern. Jadi gitu ya cara pertandaannya. Nah, squad fisika. Hai. Masih semangat kan nih? Oke, kalau masih semangat, kalau saya bilang fisika, jawabannya apa? Asik dan menyenangkan. Sip, sekali lagi, fisika. Asik dan menyenangkan. Wah, ternyata gitu ya, peralihan dari fisika klasik ke modern. Seranti. Hai, Mas. Nah, kalau menurut kamu gimana tuh yang melatar belakangi fisika modern? Setelah fisika klasik, kayaknya tadi tuh bikin otak mind and blow sama jawabannya. Nah, menurut modern gimana sih? Nah, fisika klasik ini tidak mampu lagi menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi pada fisika klasik, seperti fenomena mikroskopis yang tidak lagi terlihat jelas atau tidak bisa lagi diselesaikan oleh Iya, fisika fisika klasik. klasik. Maka dari itu, fisika modern menciptakan alat-alat baru Dengan perkembangan teknologi iya, ya. dengan perkembangan teknologi yang mereka ciptakan, seperti elektron, proton, Iya, neuron, dan dan atom, dan lain-lainnya juga. Sebelum itu, ahli fisika klasik sudah mencoba untuk memecahkan persoalan tentang proton, neuron, elektron, dan atom tersebut, namun tidak terselesaikan. Oleh sebab Iya, itu, iya. para ahli fisika mencari ilmu dan model-model yang lain yang lebih baru dan lebih canggih begitu. Mungkin itu sih yang latar belakangi lahirnya fisika modern ini. Oh, ternyata gitu ya. Nah, berhubung tadi kita sedikit membahas perkembangan zaman ya. Nah, fisika modern itu apa aja sih penemuan-penemuan yang sudah ada yang berkembang dari pemikiran klasik tadi ke modern tersebut? Ada nggak sih penemuan-penemuannya gitu? Ya, sangat ada sekali ya atau sangat Banyak gitu? iya sangat banyak Oh. sekali untuk perubahan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang pertama ada Max Planck ya, yaitu yang mengusulkan teori kuantum untuk menjelaskan radiasi benda hitam. Nah, kemudian ada Bapak Albert Einstein. Oh, Kenal kan Bapak- sama Bapak Albert Einstein? Nah, Bapak Albert fisika Einstein kita ini ya, yang adalah kali Bapak gak fisika. kenal kan? Iya. Yaitu beliau menerbitkan 4 makalah yang banyak termasuk juga. di dalam itu ada relativitas khusus, Iya. relativitas umum, dan efek fotolistrik. Wah. Kemudian ada Niels Bohr yaitu mengusulkan model atom Bohr untuk menjelaskan garis spektrum atau atom hidrogen. Atom hidrogen. Iya. Iya. Mungkin itu saja sih yang dapat dijelaskan karena kita juga ada keterbatasan. Iya, iya. Karena waktu sedikit ya, squad. Jadi kita bahas dikit-dikit aja dulu. Nah, terakhir nih ya, bagaimana sih fisika modern itu mempengaruhi perkembangan teknologi? Nah, jadi fisika modern ini sangat mempengaruhi sekali dalam perkembangan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Nah, jadi teori dan prinsip-prinsip fisika modern ini seperti mekanika kuantum, mekanika relativitas, dan mekanika statistik. Statistik. Ya, nah dari mekanika kuantum ini beliau mengembangkan transistor seperti yang merupakan blok bangunan seperti pada komputer modern. Transistor memungkinkan untuk mengontrol aliran listrik dengan presisi yang sangat besar sehingga memungkinkan komputer untuk memproses jumlah data yang lebih besar dan lebih cepat. Nah, jadi pada fisika modern ini mengarah kepada pengembangan berbagai teknologi termasuk komputer,
handphone kita ini, Mm-mm. kemudian internet yang kita gunakan pada saat sekarang ini, itu merupakan pengembangan dari fisika Fisika modern. modern. Oke, jadi secara keseluruhan fisika modern ini telah memainkan peran penting ya dalam kehidupan kita, seperti teknologi yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Jadi secara keseluruhan fisika memberikan pengaruh dan dampak yang luar biasa kepada kita. Mungkin itu. Oke. Terakhir nih, buat squad fisika nih, menurut kamu Bapak fisika kita itu, nah gimana sih ceritanya atau yang bisa kita teladani dari Bapak tersebut? Oke, jadi Albert Einstein ini sedikit waktu beliau masih kecil, beliau mengalami kayak ini loh teman-teman, ya bisa nggak sih? Kayak ngomongnya tuh diulang-ulang Albert Einstein itu. Oh, Kayak apa agak namanya? Cacil ya, apa cadel namanya? gitu ya? Iya, Ya. cadel gitu. Jadi Albert Einstein ini waktu semasa kecil dia tuh tidak suka belajar, Wih. dia itu sangat nakal. Beda sama Newton berarti ya, yang Iya. obsessed with study gitu. Iya, sangat beda Maksa sekali. tadi. Beliau cenderung tidak menyukai pelajaran yang ada di sekolah. Maksudnya itu dalam guru menyampaikan materi kepada dia itu Albert itu tidak suka, tidak sesuai dengan apa yang keinginan dia. Jadi begitu. Kemudian Albert Einstein ini juga pernah loh dikeluarkan dari sekolahnya. Waduh, baru tahu tuh. Setelah itu ibunya memindahkan beliau. Kemudian Albert Einstein ini lebih cenderung suka kepada matematika, sains, dan musik. Nah, jadi itu yang membuat menarik pada tokoh yang satu ini gitu. Mungkin Bapak fisika kita ya. iya. Dan kesempatan kita kali ini juga sedikit. Jadi mungkin itu yang menarik bagi saya Oke, untuk Bapak berarti Albert next Einstein ini. episode kita kaji lagi Iya, ya tentang insya Bapak Allah. itu. Oke, jadi gitu squad. Meskipun udah gagal, tapi kalau kita mencoba lagi, kayak Bapak fisika kita tadi, maka malahan nama dia terkenal sampai sekarang ini. Sepertinya topik dari klasik, modern, dan Islam itu berat ya. Kita beralih ke topik yang lebih ringan aja, ke kontribusi Jepang dan Cina. Ade. Aduh, minder nih kalau tentang sejarah gitu ya, nggak ada Iya. habisnya gitu ya, Kak ya. Kirain itu ringan loh. Aku aja yang lihat, waduh, gimana nih cara teman-teman? Kayak dari fisika, Islam, terus ke klasik, ke modern. Wow, ternyata masih minim ya ilmu kita. Ya kalau kita untuk membahas sejarah itu nggak ada habisnya gitu. Mm-mm. Ada dari materi dari si A, si B, si C, dan Iya. itu tuh dari berbeda pandangan gitu. Mm-mm. Dari Bapak Albert Einstein, Newton, ataupun perkembangan fisika dalam Islam. Iya, iya. Jadi kita agak berjarak sedikit ya dari Kita agak ringan-ringan aja ya. kita yang hanya membahas santai-santai aja. tentang kontribusi Jepang dan Cina gitu. Boleh, boleh. Kalau Jepang dan Cina itu Iya, apa ya? Jepang dan Cina itu terkenal dengan teknologi majunya. Kayak kemarin kan juga ada berita Cina yang membangun matahari kan. Terus Jepang dengan teknologi Gundamnya yang nggak mungkin lah orang nggak tahu kan. Nah, Iya. terus kalau dari Cina dan Jepang nih, gimana sih kontribusinya dalam fisika? Oh, kalau Cina dan Jepang itu kita nggak bisa nyebutin satu-satu ya Iya. prestasinya tentang dunia fisika dalam pendidikan fisika gitu. Kalau kontribusi apa saja nih yang ada di Cina dan Jepang itu, kalau kita lebih mendalami atau spekulasi nggak cukup untuk durasi ya, kita bahasnya yang Yang tipis-tipis aja. iya, yang garis-garis besar aja ya Kak ya. Iya, santai aja. Oke, untuk kontribusinya kita mulai dulu dari Cina ya. Iya, Cina dulu. Dari ada teori paritas dalam interaksi lemah. Apa Chen- tuh? Ntar kita bahas ya. Yang penemunya itu Chen Yang dan Chen Yang. Sung Daoli. Wow, namanya ribet sekali ya pemirsa. Nah, pada tahun 1956 mereka berdua itu mengusulkan bahwa paritas mungkin tidak dilestarikan dalam interaksi lemah. Eksperimen mereka terbukti benar, mereka dianugerahi hadiah Nobel Fisika pada tahun 1957. Waduh, keren sekali. Tapi kita belum lahir tahun itu ya. Dan yang kedua itu ada kondisi thermal pada skala nano. Wow, Yang penemunya itu Gang Chen. Gang Chen. Kontribusinya dalam memahami konduksi internal pada skala nano telah mengubah cara kita memandang manajemen panas dalam perangkat elektronik material nano. Yang ketiga itu ada fisikawan kuantum dan optik dalam yang disampaikan oleh Pan Jianwei. Wow.
penelitian penting dalam komunikasi kuantum dan teleportasi kuantum yang mempercepat perkembangan teknologi komunikasi kuantum di dunia. Sangat-sangat mengubah dunia ya untuk Cina Iya dan ya. Jepang ini. Untuk Nah, saat ini emang itu kayak Cina dan Jepang itu kayak negara yang maju gitu. yang maju. Oke, yang tadi itu Cina ya? Iya ya, tadi itu Cina. Cuman sedikit ya yang dapat kita ambil. Kalau kita ambil semua yang dari Cina itu nggak cukup untuk durasinya. Kita ke Karena- Jepang aja sekarang ya. Ya, ke Jepang itu ada teori Meson yang Apa tuh? dikenalkan oleh Hideki Yokuwa yang memenangkan Nobel pada tahun 1949. Wow. Teori Meson ini yang memperkenalkan partikel baru yang menjelaskan kekuatan nuklir yang kuat. Nah, Hideki Yokuwa ini berperan penting dalam Perang Dunia Kedua di Jepang. Setelah bom nuklir yang Iya, begitu ya. beliaulah yang berperan penting dalam perdamaian Perang Dunia tersebut. Nah, yang kedua itu ada neutrino Atsufosika. Siapa tuh? Itu materinya. Penemunya itu Masatoshi Koshiba. Karyanya dalam deteksi neutrino yang membantu mengonfirmasi model standar fisika partikel dan memperdalam pemahaman kita tentang proses astrofisika. Itu dianugerahi hadiah Nobel Fisika pada tahun 2002. Jadi kita hanya membahas pemenang-pemenang Nobel Fisika aja. Yang penting-penting aja ya. Nah, yang ketiga itu ada teknologi LED biru. Apalagi LED tuh? yang kita bisa rasakan pada saat sekarang ini ya, seperti LED di televisi, HP. Oh iya. Nah, bila yang mengemukakannya itu ada Suji Nakamura. Pengembangan dioda pemancar cahaya biru yang efisien yang memenangkan hadiah Nobel Fisika pada tahun 2014. Wow, Nah. termasuk baru ya. Oh iya, itu modern. Termasuk modern ya. Makanya tadi tuh kayak dari modern tuh ke Jepang kayaknya lebih cocok. Tapi kita bahas yang beratnya tuh kita sampingin aja. Kita yang ringan-ringan aja Kita ya. yang ringan-ringan aja ya. Nah, penemuan ini memungkinkan perkembangan lampu LED putih dan revolusi dalam teknologi pencahayaan. Yang bisa kita rasakan pada saat sekarang ini yang lebih modern gitu. Contohnya dari TV tabung ke LED sekarang ya. Ya. Dari dulunya sebongsor gitu sekarang udah tipis. Nah, yang keempat itu ada simetri spontan dalam fisika. Nah, yang penemuannya itu Yoichiro Nambu. Penemuannya tentang mekanisme simetri spontan dalam fisika partikel mendapatkan hadiah Nobel pada tahun 2008. Oh, udah 3 tahun ya umur kita, 4 tahun. Nah, yang kelima itu spon konduktor suhu tinggi. Bedrons dan Milior, BM dengan kontribusi besar dalam ilmuwan Jepang. Berarti ini beberapa ilmuwan Jepang berkontribusi. Penemuan superkonduktor suhu tinggi yang meskipun dianugerahi kepada ilmuwan di IBM, melibatkan banyak kolaborasi dengan ilmuwan Jepang dalam pengembangan lebih lanjut. Nah, di beberapa penemuan-penemuan atau perkembangan-perkembangan Cina dan Jepang itu dapat mempengaruhi globalisasi kita. Kontribusi ini tidak hanya untuk tentang pemahaman tentang hukum-hukum alam, tetapi juga menghasilkan aplikasi praktis yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari teknologi, informasi dan komunikasi, koneksi energi dan pencahayaan. Kolaborasi internasional yang melibatkan ilmuwan dari Cina dan Jepang terus mendorong batas-batas pengetahuan fisika dan teknologi, memberikan dampak positif bagi masyarakat global. Nah, itu Bang, kontribusinya dari Jepang dan Cina. Wah, ternyata Jepang dan Cina itu tidak kalah juga ya dari fisika klasik, modern dan Islam ya. Tapi itu, untuk saat ini, berhubung tadi kita bahas sedikit tentang kolaborasi kan. Nah, kayak kan dua negara itu cukup wow sekali lah perkembangannya kan. Nah, bagaimana sih dua negara itu berkolaborasi dengan negara lain untuk mengembangkan teknologi-teknologi baru di era modern saat ini? Kolaborasi internasional dalam bidang fisika telah memainkan peran yang sangat signifikan. Nah, dalam memperkuat hubungan antara Cina, Jepang, dan negara-negara lainnya, ini terjadi melalui berbagai cara, Bang. Dapat melibatkan penelitian bersama, pertukaran ilmuwan, konferensi internasional, proyek skala besar, dan penelitian ruang angkasa, seperti astronot-astronot gitu. Nah, yang pertama itu ada proyeknya itu proyek riset bersama. Apa tuh? Oke, kita bahas ya. Eksperimen neutrino proyek seperti Komunika Observatory di Jepang dan Daya Bay Reaktor Neutrino Eksperimen. Susah ya nyebutinnya. Terlalu tinggi ternyata. Itu tuh ada di Cina dan di Jepang, Bang. Nah, contoh nyata dalam ilmuwan berbagai negara bekerja sama untuk memahami
partikel subomatik seperti neutrino. Nah, neutrino. eksperimen ini membutuhkan teknologi canggih dan kolaborasi ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu dan negara untuk memecahkan misteri fundamental fisika partikel. Nah, ini berkolaborasi dengan ilmuwan-ilmuwan berbagai dunia, Bang. Nah, yang kedua itu synchrotron radiation facilities, fasilitas radiasi sinkroton seperti Shanghai Synchrotron Radiation Facility atau dalam kata besarnya itu SSIRF di Cina dan Spring 8 di Jepang. Memungkinkan ilmuwan dari seluruh dunia untuk dapat melakukan eksperimen dalam fisika dan ilmuwan pemateri. Kolaborasi dalam penggunaan fasilitas tidak hanya mempercepat kemajuan ilmiah, tetapi juga memperkuat hubungan antar negara melalui pertukaran teknologi dan pengetahuan. Nah, yang keduanya itu pertukaran proyek ilmuwan dan mahasiswa. Kalau ini Jadi nih, mahasiswa itu berpengaruh sekali ya. iya dong. Ya, semangat mahasiswa. Nah, program pertukaran ilmuwan dari mahasiswa antara Jepang, Cina, Indonesia, dan berbagai negara-negara lainnya di seluruh dunia sangat penting dalam membangun jaringan profesional dan pertukaran pengetahuan. Misalnya banyaknya universitas atau institusi penelitian di Cina dan Jepang yang menawarkan beasiswa dan program pertukaran mahasiswa untuk ilmuwan mahasiswa internasional. Hal ini memungkinkan mereka untuk belajar, mengajar, dan bekerja di laboratorium ternama di seluruh dunia, memperkaya pengalaman ilmiah dan budaya mereka. Nah, itu gunanya banyak dari beasiswa-beasiswa dari negara-negara lain, khususnya di bidang fisika ya, Bang ya. Iya, terlalu banyak malahan kan. Cuman semoga aja lah kedepannya kita berkesempatan kan. Anak-anak didik bangsa ini dapat berkolaborasi dengan dunia-dunia lain, dengan negara-negara lain, dunia-dunia lain Ini aneh ya. aneh tuh. Yang ketiga itu ada konferensi dan simposium internasional. Konferensi internasional di bidang fisika seperti Asia Pasifik, Conference on Theoretical and Computational Chemistry, dan International Conference on High Energy Physics memainkan peran penting dalam pertemukan ilmuwan dari berbagai negara untuk berbagi hasil penelitian terbaru, mendiskusikan ide-ide baru dan membentuk kolaborasi baru. Acara-acara ini seringkali menjadi ajang dan memulai proyek kolaboratif baru dan memperkuat hubungan internasional antar ilmuwan dari berbagai negara. Seperti keren. organisasi-organisasi gitu, Bang. Oh, gitu. Organisasi-organisasi ilmuwan. Nah, yang selanjutnya itu proyek-proyek yang dapat dilakukan dengan skala besar. Contohnya tuh salah satunya. Proyek skala besar ini seperti Large Hadron Collider di CERN, meskipun berbasis di Eropa, melibatkan kontribusi signifikan dari ilmuwan Cina dan Jepang. Cina dan Jepang ini nggak pernah tinggal ya. Iya, terlalu maju. Iya, di Eropa pun negara Asia gitu kan. emang anak Cina dan Jepang itu IQ-nya itu di atas rata-rata mungkin ya. Ya, Insecure dan katanya ya. kalau kita bahas IQ kayak teringat gitu. Ada yang bilang IQ rata-rata negara kita tuh cuma 7,8. Oke, kita Indonesia. beralih lagi ke sini ya. Ya, jangan terlalu jauh bahas Indonesia. Iya. Kita kayak fisika dulu. Iya. Partisipasi dalam proyek global sepertinya tidak hanya meningkatkan kemajuan ilmiah, tetapi juga memperkuat kerjasama internasional dan membangun jembatan diplomatik antara negara-negara yang terlibat. Jadi ini nih Eropa yang mengadakan, tapi Cina dan Jepang berpengaruh besar. Yang keduanya itu proyek besarnya itu ada proyek ITER di Prancis yang bertujuan untuk kelayakan fusi nuklir sebagai narasumber energi, melibatkan kontribusi dari Cina, Jepang, dan banyak negara lainnya. Ini Indonesia masuk loh. Wah, ternyata negara kita tidak tertinggal juga ya ternyata. Iya. Banyak dari anak-anak bangsa kita yang sangat ingin tahu dunia fisika. Cuman kadang memang keterbatasan. Iya. Cuman keterbatasan itu tidak mematahkan semangat iya. kita ya. Yang penting kita berusaha. Nah ya, kolaborasi dalam proyek ini membutuhkan koordinasi yang kompleks dan kerjasama yang tingkat tinggi pada gilirannya memperkuat hubungan internasional. Yang ketiga, yang terakhir yaitu penelitian ruang angkasa. Kolaborasi dalam penelitian fisika ruang angkasa termasuk eksperimen di Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS. ISS. Oh, ISS. Oh.
juga melibatkan ilmuwan dari berbagai negara termasuk Cina dan Jepang. Misalnya eksperimen yang dilakukan dengan ISS ini seringkali melibatkan ilmuwan yang bekerja sama untuk mengeksplorasi dan memahami alam semesta. Selain itu, kolaborasi dalam misi antariksa seperti misi Change di Cina dan misi Hayabusa di Jepang menunjukkan bagaimana negara-negara ini dapat bekerja sama dalam proyek. Oke, ternyata dari Jepang dan Cina itu gimana menurut kalian, ringan tuh? Ringannya terlalu ringan ya sampai ya sulit juga ternyata. Tapi berpengaruh kan. Oke, terima kasih buat teman-teman dari Fisika Klasik, Jessica Ribi, dari Fisika Islam, Hesti, dan Modern, Selanti, dan terakhir nih, yang katanya tipis-tipis itu ya, Ade Irma Zriani. Udah di penghujung. Iya, kita Acara udah ya. sampai di penghujung acara. Terima kasih buat Squad Fisika. Hai. Nah, itu terakhir ini. Kalau ada pertanyaan, silakan komen di YouTube kita. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya buat teman-teman biar pengetahuan baru. Terus buat Squad Fisika lebih berkembang ke depannya. Nah, buat Squad Fisika ini juga keren loh. Udah gimana? Dapat pembelajaran baru juga kan? Nah, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.